Kemudian selanjutnya ada trigger yang lain yang selain tadi kita sampaikan, ada trigger yang lain yang dalam bentuk pola namanya. Masih berada dengan trigger untuk entry. Ya, kita bisa melihat dari sisi pola candle. Tetapi diingat, pola candle ini tidak bisa berdiri sendiri satu candle, bahkan dua candle. Harus ada rangkaian yang menyusunnya sebelumnya. Artinya ada konstruksi yang membentuk. Ya, misalnya ada pola doji, ada pola hammer, ada pola harami, ada pola apapun itu, dia hanya memperkuat ketika sebelumnya sudah ada tren, sehingga terbentuk satu kekuatan naik. Kemudian di sebelah kiri berbenturan dengan resisten, termasuk di sini juga sudah cukup range-nya. Maka trigger dari pola ini sebagai penutupnya, artinya sebagai penguatnya. Nah, pola apa saja yang nanti menjadi dasar kita ya? Ada banyak pola candle yang mungkin bertebaran di mana-mana, baik di media sosial, media cetak atau di mungkin pusat-pusat pelatihan memberikan pola candle ini sebagai dasar untuk entry. Boleh-boleh saja. Tetapi sekali lagi, ketika kita sudah melihat konstruksi secara keseluruhan, bagaimana rangkaian candle ini membentuk, sehingga pola ini nanti bisa memperkuat keyakinan kita. Ya, pola yang saya sampaikan ini tidak banyak, ya, tetapi lebih punya tingkat validitas yang tinggi. Yang pertama ada pin bar. Pin bar ini adalah pola candle dengan bodi pendek, sumbu panjang. Ya, mungkin di sana nanti ada doji, mungkin di sana nanti ada hammer, ada hanging man, ada shooting star dan sebagainya. Intinya saya sebut pin bar ini adalah candle dengan bodi pendek, kemudian sumbunya panjang. Pendek, sumbunya panjang ya. Nah, contohnya seperti apa? Kita coba lihat dari contoh yang ada di chart. Oke, saya contohkan lagi di chart ya. Kita coba untuk contohkan seperti apa pola dari pin bar ya. Oke, kita coba lihat dengan membandingkan histori yang ada dan kita melihat nanti rangkaiannya seperti apa, sehingga lebih meyakinkan, memperkuat keyakinan kita untuk entry di sana ya. Oke, saya tunjukkan di sana candle dengan bodi pendek, sumbunya panjang ya. Bodi pendek, sumbunya panjang. Panjang itu tentunya rasionya dari bodi yang terbentuk ya, dari bodi dan sumbunya, atau perbandingan sumbu dan bodinya. Disebut panjang seberapa ya? Satu kali bodi sudah cukup panjang ya, tetapi akan sangat valid ketika panjangnya lebih dari 3 kali ya. Itu sangat valid. Bukan berarti kalau panjang sumbunya sama dengan bodinya tidak valid ya, tergantung nanti bagaimana rangkaian candle yang membentuknya. Contoh, ini bergerak naik, berada di puncaknya di sana, ada pin bar di sini. Ada pin bar di sana dengan sumbu di atas, ini panjangnya mungkin hanya satu bodi ya, satu bodi lebih sedikit. Saya kasih warna yang lain ya, biar nanti kelihatan. Nah, kalau kita amati sumbunya panjang ya, kalau kita banding dengan bodinya juga lebih panjang dari sumbunya. Meskipun bodinya agak juga lumayan tebal, tapi sumbunya lebih panjang. Yang memperkuat keyakinan dia bergerak turun atau potensinya turun adalah sisi sebelah kiri. Kalau kita tarik garis lurus ke kiri, maka berbenturan dengan resistennya ya. Tidak hanya satu, mungkin ada beberapa penolakan di sana, sehingga ini memperkuat ya. Ada satu, kemudian ada 2, ada 3 sentuhan di sana, ada resisten yang di sana, sehingga meyakinkan bahwa petunjuk yang ada di sana, pin bar ini
menjadi trigger ya, menjadi petunjuk yang terakhir untuk menentukan ini adalah akan bergerak turun. Sekarang entry-nya di mana? Kita bisa entry di candle berikutnya, atau kita bisa ambil di setengah body yang warna hijau ya. Kita bisa tempatkan sell stop di sini atau di bawah low candle warna merah. Target yang terdekat kita bisa mengambil yang terdekat dulu di sini ya, di area supportnya ya. Tetapi ketika ini cukup dekat, misalkan cuma 200 ya jangan. Ini sudah 600 lebih sehingga target kita sudah cukup di sini. Begitu kita close ternyata turun lagi, ya sudah kita terima saja ya. Sudah kita perhitungkan, sudah kita rencanakan. Belajar kita disiplin dengan yang sudah kita jalankan, yang sudah kita rencanakan. Kalaupun nanti terlalu cukup panjang lagi, ya sudah, itu berarti mungkin jatah orang lain. Nah, ketika dia bergerak turun, memang kita lihat adakah tanda-tanda pembalikan naik lagi. Selama tidak ada, maka bergerak turun itu masih berpeluang. Sampai kapan, sampai di mana? Yang pertama kita uji dengan Fibonacci retracement-nya dari hijau bawah ke hijau yang di atas. Ini tujuannya untuk apa? Untuk mengetahui kekuatan bearish, kekuatan seller. Ya, kita uji di 50 dan 61,8 ya, paling gampang di situ. Ketika ditutup di bawah ini, di bawah 61,8%, maka kemungkinan akan bergerak lanjut sampai mendekati support berikutnya. Jadi dalam satu hari itu, kalau kita pengen potensial, maka carilah betul-betul trigger itu yang valid, yang artinya memenuhi banyak syarat, ya, baik dari sisi strukturnya, dari sisi rangkaian, dari sisi candle yang terbentuk. Kemudian pola yang kedua, ada pin bar, ada pola yang kedua namanya inside bar ya, karena ada sama-sama bar, biar satu bahasan dulu. Yang kedua ada inside bar dan outside bar ya, sama-sama barnya outside bar. Nanti kita akan coba baca ya, mungkin kita tidak hafal yang mana yang inside bar, yang mana yang outside bar, tidak masalah. Yang penting pola ini tahu konsep terbentuknya ya. Jadi inside bar dan outside bar ini lebih menitik beratkan pada high dan low atau range candle terakhirnya. Jadi candle terakhir itu apa? Misalkan trennya turun. Ya, tentu kalau tren turun itu warnanya merah, misalkan merah begini. Ya, maka candle terakhir yang kita bisa baca di sini. Running tidak bisa kita baca, running itu masih jalan ya, harus selesai dulu. Sehingga misalkan setelah ini terbentuk muncul candle warna hijau misalkan, nah, nanti baru kita pertimbangkan. Baru kita pertimbangkan dari sisi polanya ya. Maka pola candle inside bar itu seperti ini. Ya, tadi inside bar itu yang berlaku adalah range-nya. Jadi kalau kita lihat ini high-nya di sini, low-nya di sini, high-nya di sini, low-nya di sini. Kalau dia ternyata turun, trennya turun, harus berubah warna jadi hijau. Dan inside bar itu yang sebelah kiri memeluk candle sebelah kanan, atau lebih panjang, atau range-nya lebih besar ya. Jadi kalau kita contohkan seperti apa contoh dari inside bar itu ya, kita lihat di sebelah kanan itu. Oke, saya tandai biar jelas karena warnanya kuning. Oke, perhatikan dari sisi yang saya lingkari warna kuning. Kita kembali ke warna kuning ya. Kita kembali ke lingkaran warna kuning. Bagaimana disebut dengan inside bar? Satu, kita lihat struktur yang membentuknya ya, pergerakannya naik berada di area resisten. Bagaimana tahu resisten? Sebelah kiri itu berbenturan, sehingga kita bisa taruh di sini. Ini ada resisten, penolakan, kemudian ini ada penolakan, maka ini resistennya.
Sehingga berada di resisten atau berada di area pentingnya, perhatikan candle yang terbentuk ya. Ketika dia terbentuk candle warna hijau, membentur di sana, maka berhentilah dulu ya. Lihat petunjuk berikutnya. Entry buy di sini sangat berisiko. Entry sell juga belum terkonfirmasi. Sehingga tunggu candle berikutnya. Saat candle ini merah terbentuk, tunggu sampai selesai. Baru setelah selesai kita baca ya. Candlenya seperti apa? Oh, kita bandingkan candle yang sebelah kiri high-nya lebih tinggi, candle sebelah hijau ini low-nya lebih rendah, yang merah low-nya sama-sama di dalam, dan ini berubah warna menjadi merah. Inside bar itu tidak memandang bodinya ya, bodinya apakah lebih panjang atau lebih pendek, tidak menjadi masalah. Karena yang jadi ukuran adalah range-nya ya, high dan low-nya. Sehingga ini berpeluang bergerak turun. Sampai di mana? Tentu sampai mendekati sini. Yang penting range-nya terpenuhi.